الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas salah satu kisah yang memperkuat persoalan bagaimana kita menjaga iman kita. Yang dalam kisah itu diceritakan tentang Ashabul Ukhdud atau orang-orang yang dilemparkan ke dalam parit yang jumlahnya itu sekitar 20.000 orang. Pesan moral yang ingin disampaikan dalam kisah tersebut adalah orang yang beriman pasti akan diuji oleh Allah. Yang kedua, pesan moral dalam kisah sebelumnya itu adalah sifat tamak atau serakah itu bisa menjadi penghalang dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yaitu raja karena sifat tamaknya maka Allah hilangkan dari dia hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan pesan moral yang ketiga pada kisah yang lalu adalah jangan kita menyandarkan kesembuhan kepada manusia. Karena ketika anak muda itu dikatakan mampu menyembuhkan penyakit, dia mengatakan la aswi ahadan, saya tidak bisa nyembuhin orang. Innama yaswi Allah, yang menyembuhkan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu perlu kita tanamkan bahwa dalam kehidupan kita ini yang punya daya upaya hanya Allah, bukan kita. Makanya kita enggak boleh sombong, enggak boleh angkuh, enggak boleh arogan, takabur. Kenapa? Bisa saja Allah akan menghilangkan sifat itu sehingga kita enggak bisa apa-apa. Jadi apa yang kita lakukan termasuk hari ini hadir di majelis ilmu yang sangat dicintai Allah dan Rasulnya itu karena hidayah Allah, petunjuk Allah. Enggak semuanya bisa. Tapi orang-orang pilihan saja yang memang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang ingin tapi enggak bisa datang. Ada orang yang memang tidak tergerak hatinya dan seterusnya. Tetapi alhamdulillah kita termasuk yang digerakkan hati kita dan kemudian diringankan langkah kaki kita sehingga kita bisa hadir di majelis yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulnya. Kita patut bersyukur. Ini adalah investasi akhirat kita. Nah, pada kesempatan malam ini penulis kitab ini juga menghadirkan satu cerita kedua, kisah kedua terkait tentang persoalan orang-orang yang perlu kita contoh. Orang-orang yang menjaga imannya. Meskipun banyak tantangan dan ancaman, tapi mereka enggak pernah goyah. Seperti kisah sebelumnya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa haka Ibnul Jauzi an Abi Ali al-Barbari qala, wa haka itu artinya menceritakan. Dari kata haka muncul kata hikayat. Hikayat itu artinya cerita. Yang dalam cerita itu ada hikmah. Makanya dulu waktu saya masih kecil itu ada yang suka membaca hikayat, sahibul hikayat. Namanya Zaid. Pernah dengar, Pak? Enggak pernah dengar? Berarti Bapak lahir tahun 80 ke atas nih. Iya. Lahir tahun berapa, Pak? Harusnya tahu. Oh, kalau belum ada di sini nggak tahu, karena itu orang Betawi itu. Sahibul Hikayat, dia cerita sendiri enak, namanya Zaid, Nur Zaid kalau nggak salah. Saya masih kecil, saya ingat. Ceritanya menarik. Maka disebut dengan Sahibul Hikayat. Ya.
Nah, kata hikayat ini cerita tapi ada hikmahnya. Siapa yang menceritakan Ibnul Jauzi? Ibnul Jauzi ini adalah seorang ahli fikih, seorang ahli sejarah, seorang ahli tata bahasa Arab, seorang ahli tafsir, seorang mubaligh, dan seorang yang sangat penting di dalam berdirinya kota Baghdad, Irak. Ini Ibnul Jauzi. Dan karyanya banyak. Termasuk beliau ini adalah ulama mazhab Hambali. Mazhab Hambali itu adalah mazhab yang didirikan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Yang berkembang di mana? Berkembang di Saudi Arabia. Berkembang di wilayah Qatar. Itu mazhab Hambali. Dan garis keturunan dari Ibnul Jauzi ini adalah sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq. Jadi beliau ini termasuk bangsa Quraisy. Karena jalur nasabnya sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq. Banyak kitab yang dia tulis. Nah, salah satu kitab yang sering dibaca adalah Zadul Masir. Ada juga kitab Talbisu Iblis. Nah, bagi yang mempunyai kemampuan berbahasa Arab bisa membaca kitab-kitab tersebut. Ibnul Jauzi menceritakan dari Abi Ali Al-Barbari. Kata Al-Barbari dari kata barbar. Berarti dari Mongol itu. Barbar. Dia berkata, inna salasata ikhwatin minasyam, ada 3 orang bersaudara. Ikhwah bersaudara. Dari mana? Minasyam. Dari negeri Syam. Kalau negeri Syam pada zaman lalu itu masuk wilayah Palestina. Masuk juga wilayah Yordania. Masuk juga wilayah Syria, itu Syam. Tapi kalau Syam sekarang itu hanya di wilayah di mana, Pak? Oh, muka jauh kan Syam. Wilayah Syria, Syam, Damaskus. Kalau dulu mencakup Palestina, mencakup Yordania, mencakup juga Damaskus atau Syria. Nah, 3 orang bersaudara dari Syam ini kanu yagzun. Mereka melakukan peperangan. Berperang, yagzun. Dari kata gaza, peperangan disebut dengan gazwun. Ghazwatu Badrin, perang Badar. Wa kanu fursanan syaja'anan. Mereka ini 3 orang bersaudara berperang menggunakan fursan. Apa? Kendaraan kuda. Wa syaja'anan, dan pemberani. Kata syaja'anan itu dari kata syaja'ah. Syaja'ah, keberanian. Orangnya disebut dengan syaja'an. Sangat berani. Di dalam peperangan itu fa'asarohum ar-rumu marratan. Fa'asara itu ditawan, ditahan. Hum larinya ke mereka. Mereka ditawan, siapa yang nawan? Ar-rum, Malikur Rum, raja Romawi. Kalau disebut Romawi itu di mana, Pak? Hah? Di Betawi. Itali. Di mana? Di Turki. Sekarang Turki. Kalau disebut dengan Gulibatur Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di galabihim sayaglibun. Surah Rum. Itu kerajaan Romawi, itu kerajaan di Turki. Konstantinopel. Bukan Romawi, Itali itu. Kan. Ini perlu paham itu. Dan saat itu mereka itu agamanya adalah agama Nasrani. Itu yang perlu dipahami. Satu ketika, 3 bersaudara ini mereka ditawan oleh Malikur Rum, raja dari kerajaan Romawi. Faqala al-Malik, raja berkata kepada 3 bersaudara itu, dia bilang, dan ini adalah strategi mereka. Apa strateginya? Menawarkan satu jabatan. Supaya mereka masuk ke dalam agama mereka, Kristen. Agama Nasrani. Apa dia bilang? Inni aj'alu fikumul mulk. Saya akan memberikan kepada engkau al-mulk, kekuasaan. Yaitu jabatan. Wa uzawwijukum banati.
Bahkan saya akan menikahkan kalian dengan putri-putri saya, kata raja. Kira-kira kalau kita ditawari gitu gimana, Pak? Dikasih jabatan, dikawinkan dengan anak presiden, mau nggak, Pak? Lu ketawa berarti mau banget ini. Mau banget kan? Tapi ada syaratnya. Syaratnya itu kata raja, watadkhuluna fin nasraniyah. Kalian masuk ke agama Kristen. Tuh. Ini yang bikin berat. Kalau dikasih jabatan disuruh nikahi, siapa aja pun mau. Tapi masuk ke dalam agama Nasrani, otomatis keluar dari Islam. Otomatis murtad. Otomatis sanksinya adalah neraka. Khalidina fiha. Kekal di dalam neraka tersebut. Apa respon dari ketiga bersaudara ini? Fa'abau wa qalu ya Muhammad. Mereka pun fa'abau, aba wastakbar, enggak mau. Abau, hum abau, mereka tidak mau. Wa qalu, mereka berkata, dan perkataan ini mengandung perkataan yang bersifat nudbah. Nudbah itu dalam bahasa Arab artinya mengandung kesedihan. Apa dia bilang? Ya Muhammad, wahai Muhammad, tolonglah kami. Maksudnya minta tolong kepada Allah, tapi ucapan-ucapan itu bukan ucapan syirik. Ini yang perlu dipahami. Ya Muhammad, wahai Muhammad, itu menggunakan kata bukan ya Muhammad, ya Muhammadah. Itu bahasa Arab tingkat tinggi. Di dalam Nahu Shorof namanya An-Nudbah. Kalau kita belajar Nahu, ini tingkatan advance. Kalau belajar bahasa Inggris. Tingkatan yang tertinggi. Kan ada ibtidai, ada Tsanawi, aliyah karena tingkat tertinggi. Nah itu namanya ilmu Nahu tingkat tinggi. Nudbah. Pernah belajar Nahu Shorof? Hah? Nggak pernah ya? Kalau belajar Nahu Shorof bisa baca kitab kuning. Nah, kita lanjutkan. Fa'amara, dia menolak kan? Berarti raja pasti akan memberikan sanksi otomatis. Namanya raja, kalau keinginannya tidak dipenuhi, pasti bermain dengan sanksi hukuman. Apa sanksi hukumannya? Fa'amara bi thalasi qudurin. Lalu raja memerintahkan kepada bawahannya untuk mempersiapkan 3 wajan yang besar. 3 panci besar. Yang di situ bisa masuk orang. Namanya wajan. Wajan itu artinya apa sih? Kuali. Kuali yang besar. Fanusibat, lalu kemudian kuali itu pun ditegakkan di situ, dipasang di situ. Fasubba fiha zait, di dalam kuali itu dimasukkan apa? Dituangkan zait. Zait itu minyak. Zait. Makanya bensin disebut dengan zait. Itu minyak. Summa ukida tahtaha an-nar. Di bawah kuali besar itu yang sudah dituangkan minyak, dinyalakan api. Salah satu ayyam. Berapa hari? 3 hari. Anda bayangkan Pak, kuali ditaruh minyak, lalu dipanaskan api selama 3 hari 3 malam. Kira-kira melepuh nggak tuh? Melepuh. Jangankan 3 hari 3 malam, 1 jam aja sudah mendidih tuh minyak itu. Yu'raduna fi kulli yaumin ala tikal kudur. Yu'raduna, mereka kemudian dihadapkan fi kulli yaumin, setiap hari ala tilkal kudur, terhadap kuali besar yang sudah dituangkan minyak dan dipanaskan, dikasih lihat terus setiap hari. Kira-kira kalau kita dikasih lihat terus tuh, gimana itu perasaan secara psikologis? Stres Pak, bahaya ini. Jadi hukumannya dikasih lihat dulu tuh, setiap hari dikasih lihat sebelum dituangkan di situ. Wa yud'auna ilan nasraniyah. Setelah mereka diperlihatkan terus-menerus terhadap kuali yang mendidih karena 3 hari 3 malam dipanaskan dengan api, lalu mereka ditanya, mau masuk Kristen enggak? Tuh. Kalau kita repot itu, Pak. Ini bahaya ini. Kalau enggak masuk Kristen, dilempar tuh, itu mendidih. Kelihatan mendidih seperti itu.
Faya'bauna. Mereka ketiga bersaudara ini tetap tidak mau masuk ke dalam agama Kristen. Imannya kuat banget. Meskipun sudah diancam kematian di depan mata, tapi mereka enggan untuk masuk ke dalam agama Kristen dan enggan untuk keluar dari agama Islam. Akhirnya raja pun memutuskan satu putusan. Apa keputusannya? Fa'ulqiyal akbaru fil qidri. Yang paling besar, saudara yang paling besar ini, itu kemudian ulqiya fil qidr, dimasukkan ke dalam kuali besar itu. Mati. Berarti yang terbesar mati. Sekarang yang kedua, summa tsani, kemudian yang kedua. Summa udniyal asqar, yang paling kecil, yang paling bungsu, itu pun didekatkan kepada kuali. Tiba-tiba ada orang yang bilang, faja'ala yabtinuhu an dinihi bikulli amr. Faja'ala yabtinuhu, maka orang itu atau raja itu mulai merayu dia untuk keluar dari agamanya dengan segala cara. Gimana nih yang terakhir? Mau masuk Kristen enggak nih? Yang dua sudah masuk ke dalam kuali besar, sudah mati, tergoreng tuh dengan minyak yang dipanaskan selama 3 hari 3 malam. Faqama ilaihi Iljun. Lalu kemudian ada seorang namanya Iljun datang kepada raja. Faqala, dia berkata kepada raja, ayyuhal malik, wahai raja, ana abtinuhu an dini, saya akan mencoba merayu dia untuk keluar dari agamanya. Jadi ada satu mau mencoba membujuk yang paling kecil yang belum dimasukkan ke dalam kuali itu untuk dirayu, dibujuk keluar dari agamanya. Qala, raja berkata, bimana? Caranya gimana? Kau membujuk dia untuk keluar dari agamanya. Qala, dia berkata, yang bernama Iljun itu berkata, qad alimta, engkau tahu, alimta, engkau tahu, annal araba, orang Arab itu, asra'u syai'in ilan nisa. Kalau ngelihat perempuan, suka banget. Jadi ini sudah dijelasin juga oleh mereka. Orang Arab itu suka dengan perempuan. Ada orang Arab nggak sini, Pak? Nggak ada ya? Berarti nggak suka perempuan. Jadi ini diceritakan kalau orang Arab dikasih perempuan itu lain ceritanya. Mau digoda dengan perempuan nih orang ini, kira-kira berhasil nggak? Nanti kita lihat. Walaisa fir Rumi ajmalu min ibnati. Kata orang yang bernama Iljun ini yang merupakan penasihat raja, dia bilang, di negara Romawi tidak ada perempuan yang lebih cantik dari anakku. Laisa fir Rumi ajmalu min ibnati. Tidak ada perempuan di negeri ini, negara Romawi ini yang lebih cantik dari anakku. Kalau anakku menggoda, pasti dia tergoda ini. Apalagi dia orang Arab. Tuh, simpulannya. Fadfa'hu ilayya hatta ukhalliyahu ma'ha. Coba serahkan dia kepadaku, sehingga aku akan membuat dia nanti bersama dengan anak perempuanku di satu tempat yang tersendiri. Artinya dikasih dia berduaan di dalam satu rumah. Satu rumah. Kalau satu kamar terlalu kecil kan. Satu rumah. Kira-kira kalau bapak ditaruh perempuan cantik di dalam rumah sendirian berdua, bisa berubah nggak Pak? Bisa berubah. Terutama yang ketawanya paling cepat. Pasti cepat berubah itu. Nah kita lihat nanti dia berubah nggak nih? Fa innaha satabtinuhu. Kata Iljun itu bahwa putrinya akan mencoba menggoda dan merayu dia. Fadaraba lahu ajalan arba'ina yauman wa dafa'ahu ilaih. Raja pun kemudian menentukan batas waktu selama 40 hari. Dikasih waktu 40 hari. Wadafa'ahu ilaih. Lalu orang itu, saudara yang terkecil tadi dari 3 bersaudara, diserahkan kepada Iljun. Nih, ente bawa nih. Faja'a bihi, lalu kemudian orang itu dibawa oleh Iljun, fa'adkhalahu ma'abnatihi. Lalu dia masukkan ke dalam satu tempat bersama putrinya.
Wa akhbaraha bil amri, dia bilang sama putrinya untuk melakukan tindakan merayu dari orang tersebut. Dikasih perintah. Faqalat lahu, perempuan itu berkata kepada bapaknya, "Da'hu, tinggalkan dia kepadaku. Faqad kafaituka amrah." Serahkan dia urusannya kepada aku. Fa aqama maha, lalu kemudian sang penasihat itu sang saudara yang ketiga tadi, yang paling kecil itu kemudian tinggal bersama perempuan tersebut. Fa aqama maha. Aqama itu dari kata mukim nanti. Mukim itu artinya orang yang menetap di satu tempat, itu mukim. Makanya di dalam fikih ada istilah mukim. Kalau dia mukim berarti nggak boleh kosor, gitu maksudnya. Bertempat di satu tempat. Fa aqama ma'aha, lalu kemudian laki-laki itu tinggal bersama perempuan itu. Apa yang dilakukan laki-laki itu? Naharuhu shaimun wa lailuhu qaimun. Kalau siang hari dia puasa, malam dia tahajud. Dia enggak lihat ke perempuan itu. Jadi dia sibukkan dengan puasa. Kalau orang puasa kan enggak tergoda, Pak. Kenapa? Karena semua anggota badannya jadi lemah. Semua syahwatnya itu menjadi lemah. Kalau orang syahwatnya lemah, anggota badannya lemah, enggak tertarik yang begitu, Pak. Maka puasa itu kata Nabi, itu bisa menjaga Anda dari perbuatan-perbuatan keji. Perbuatan-perbuatan maksiat. Kenapa? Karena orang kalau berpuasa malas ngakuin. Betul Pak ya? Kalau di bulan Ramadan, malas tuh. Itu ditekan oleh puasa sehingga organ-organ tubuh itu menjadi lemah. Tidak bersemangat untuk melakukan maksiat. Walailuhu qaimun, malamnya dia tahajud, salat malam, hatta madha aktsarul ajal, sampai berlalu 40 hari. Faqala al-ilju libnatihi, penasihat raja yang bernama Ilij itu dia tanya sama putrinya, "Ma sonati, apa yang sudah kau lakukan?" Qalat, dia berkata, "Ma sonatu syai'an." Enggak ada yang bisa saya kerjain. Orang kerjaannya setiap hari puasa, malamnya dia sholat. Hadza rajulun faqada akhwaihi fi hadil badah. Jangan-jangan dia nggak bisa melakukan itu karena dia kehilangan saudaranya dua itu. Faqada akhwaihi, dia kehilangan saudaranya fi hadil balda. Di tempat ini dia masih teringat. Jadi sang putri ini berpikiran kalau perempuan itu tidak tertarik dengan dia meskipun sudah dirayu karena dia masih bersedih. Kalau orang sedih kan nggak mau dia melaksanakan seperti itu. Sedih dia masih ingat. Apalagi dia masih berada di tempat di mana kedua saudaranya itu mati di tempat yang sama. Fa akhafu ayyakuna imtina'uhu min ajlihima. Kata perempuan itu, saya khawatir jangan-jangan keengganan dia untuk menerima tawaran saya itu karena alasan kedua saudaranya yang sudah meninggal, min ajlihima. Kullama ra'a atharahuma, ketika dia melihat ada pengaruh dari kedua saudaranya yang sudah meninggal sehingga membuat dia enggan untuk melakukan itu. Itu alasan dari putri itu. Mungkin aja seperti itu katanya. Lalu putri itu melanjutkan perkataannya kepada bapaknya, walakin istazidil malika fil ajal. Ayahanda, ini saya terjemahkan secara bebas ya, supaya mudah dipahami. Ayahanda minta kepada raja untuk ditambahin waktunya. Istazid, minta tambahan. Tambahan apa? Fil ajal, waktunya. Artinya apa? Waktu 40 hari yang sudah berlalu, itu kan selesai. Karena raja sudah netepin tuh waktunya 40 hari. Bilang sama raja, kasih lebih waktunya. Hah? Enggak 40 hari. 40 hari kelamaan nih. Dia tambah, wanqulni wa iyyahu ila baladin ghairi hadza. Pindahkan saya dan dia ke satu tempat negeri selain negeri ini. Karena dia masih kepikiran dengan saudaranya di negeri ini. Alasannya begitu. Apa betul? Nanti kita lihat. Fazadahu ayyaman, lalu kemudian sang raja menambahkan
tenggang waktu selama ayyaman, beberapa hari. Fa akhrajahuma ila qaryatin ukhra. Lalu kemudian dia mengeluarkan kedua orang tersebut, putri dari Ilaj dan juga saudara yang paling bungsu, kemana? Ila qaryatin ukhra, ke negeri yang lain. Bukan negeri di mana kedua saudaranya terbunuh di situ. Famakatha ala dzalika, lalu kemudian menetap di tempat itu ayyaman, beberapa hari. Shaiman nahar qaimal lail, tapi tetap dia puasa di siang hari, malamnya dia melaksanakan salat malam. Enggak berubah. Hatta idza baqiya minal ajali ayyam, sampai kemudian tinggal tersisa beberapa hari lagi. Faqalat lahul jariyah, lalu kemudian perempuan itu yang cantik jelita itu berkata kepada laki-laki tadi yang bersama dia. Apa dia bilang? Dia berkata pada satu malam, ya hadza, wahai orang ini, inni araka tuqaddisu rabban aziman. Aku melihat engkau menyucikan Tuhanmu yang sangat agung. Wa inni qad dakhaltu ma'aka fi dinik, dan aku sudah masuk bersamamu dalam agamamu. Ternyata dia yang berubah. Dia yang masuk ke dalam agama Islam. Bukan orang itu yang masuk ke dalam agama Nasrani, Kristen. Wa taraktu dina abai, kata dia, saya sudah tinggalkan agama nenek moyang saya, orang tua saya. Berarti dia masuk ke dalam agama Islam. Karena keteguhan dari orang tersebut. Qala laha, lalu kemudian orang itu berkata kepada perempuan itu, fa kaifal hilatu fil harb, bagaimana caranya kita bisa kabur dari sini? Jadi sudah berpikir gimana caranya kabur. Kalau enggak kabur bisa dibunuh dua-duanya nih. Qalat, perempuan itu berkata, ana ahtalulak, saya akan membuat siasat. Ahtal itu membuat strategi. Lak, buat engkau, waja'atuhu bidabatin farakiba, lalu kemudian perempuan itu membawa satu kendaraan. Farakiba, keduanya pun mengendarai kendaraan tersebut. Wa kana yasiranil lail, kalau malam hari dia berjalan. Wa yakmunanin nahar, kalau siang hari dia bersembunyi. Jadi kalau malam hari dia keluar tuh jalan, kabur tuh Pak. Kalau tiba siang hari dia bersembunyi, enggak keluar. Fa bainama huma yasirani lailatan, pada saat ketika mereka melakukan perjalanan pada satu malam, id sami'a waq'a khair, tiba-tiba keduanya mendengar sami'a. Mendengar apa? Waq'a khair, ada detakan kaki kuda. Tek-tek 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 gitu. Kalau kita dengar Brahma Kumbara kan ada tuh tek-tek 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 kan. Kita cuma dengar suara kudanya doang. Padahal enggak ada kudanya tuh. Dibohongin kita sama Brahma Kumbara. Faida, tiba-tiba bi akhwaihi, tiba-tiba ada saudaranya sudah meninggal hadir di hadapannya, Pak. Wa ma'ahuma, bersama kedua saudaranya yang sudah meninggal, malaikatun, ada malaikat. Ursilu ilaihi, yang mereka itu diutus oleh Allah kepada saudara laki-lakinya yang paling bungsu. Fasallama alaihima. Lalu saudara laki-laki yang bungsu itu memberi salam kepada kedua saudaranya. Wasa'alahuma, bertanya kepada keduanya an halihima, tentang keadaannya. Apa dia bilang? Faqala, kedua saudara itu berkata, makanat illal ghatasatu allati ra'aita. Yang saya alami tidak lain adalah hanya satu rebusan air yang menimpa saya, hanya sebentar sakitnya. Artinya apa? Digoreng mati. Kira-kira lama nggak matinya, Pak? Enggak, sebentar aja sakit. Hatta kharajna fil firdaus, ketika kami mati, kami kemudian dibawa ke surga Firdaus, abadi di sana. Jadi sakitnya cuma sebentar, Pak. Disiksa itu cuma sebentar. Pas meninggal hilang rasa sakit, tapi Anda berada di satu surga, dan surga itu lebih indah daripada dunia itu. Firdaus. Wa inna Allah ta'ala arsalana ilaih. Allah
mengutus kami bertiga dengan malaikat ini kepada engkau. Untuk apa? Linashhada tazwijaka bihadil fatah. Untuk melihat perkawinan engkau dengan perempuan ini. Jadi yang menjadi saksi saudaranya yang sudah meninggal 2 orang bersama malaikat. Fazawwajuhu iyyaha, lalu kemudian mereka menikahkan saudara yang paling bungsu yang mereka miliki iyyaha bersama perempuan itu. Waraja'u, lalu mereka pun bertiga tadi malaikat 1 dengan 2 saudaranya kembali. Wa kharaja ila biladi Syami, dan kemudian laki-laki saudaranya itu pun kemudian pergi ke negeri Syam. Fa aqama maha, lalu menetap bersama perempuan yang paling cantik di negara Turki tadi, yaitu negara Rom. Apa bisa dipetik dari kisah ini? Orang beriman enggak mungkin enggak diuji oleh Allah. 1. Kalau bapak mengaku beriman, buktikan dong imannya dengan apa? Ujian-ujian. Ahasiban nasu ayyatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, kata Allah. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja mengaku beriman sampai mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Seperti anak kecil sekolah SD mau naik kelas, diuji enggak, Pak? Diuji, naik kelas 1, kelas 2, kelas 3 diuji sampai kelas 6. Nanti mau masuk SMP, diuji lagi sampai dia matang tuh. Itu orang beriman tuh diuji. Dan ujiannya berbeda-beda, semakin imannya kuat, semakin tinggi ujiannya. Kalau kita iman kita masih belum kuat, ujiannya cuma yang kecil-kecil aja. Misalnya apa? Enggak ada makanan, enggak ada duit, enggak ada rokok misalnya kan. Itu ujian kecil. Tapi orang yang seperti tadi imannya kuat, ujiannya apa? Mati dia, Pak. Sama dengan para nabi. Para nabi jangan anggap ujiannya kecil. Nabi Ibrahim, kira-kira ujiannya berat gitu, Pak? Berat banget. Yang mungkin kita nggak akan mampu melakukan ujian tersebut. Apa? Salah satu ujiannya adalah suruh potong anaknya. Bapak berani nggak memotong anak Bapak, Pak? Allah memerintahkan, wahai Anda, potonglah anak Anda. Mau, Pak? Pertama, Nabi Ibrahim anaknya, Nabi Ismail yang dia tunggu-tunggu bertahun-tahun. Nggak bisa bayangkan, dia tunggu anak bertahun-tahun, dapat anak, disuruh potong. Mau nggak dia potong? Tapi karena Nabi Ibrahim imannya kuat, lulus dia. Karena imannya kuat, lulus. Dapatlah yang disebut dengan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat gelar Khalilullah, kekasih Allah. Dapat gelar-gelar yang lain. Dan bagian dari balasan Allah kepada Nabi Ibrahim, maka dari keturunannya banyak yang menjadi nabi dan rasul. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bagian. Makanya kalau kita Pak diuji, sabar. Kenapa? Semakin diuji, itu menandakan Anda sedang naik peringkat. Naik statusnya. Kalau diuji tambah berat, semakin naik. Dan ujian seperti yang dialami 3 bersaudara ini nggak mungkin bisa kita laksanakan tuh. Kalau kita misalnya dikasih lihat itu penggorengan, Pak, isinya minyak goreng yang melepuh mendidih tuh. Kalau ente nggak masuk dalam agama kami, Anda lempar ente ke situ tuh. Bapak kira-kira pilihannya mau dilempar atau masuk agama Kristen? Ragu saya. Masuk aja lah daripada mati. Seperti itu. Oleh karena itu maka iman ini perlu dijaga. Maka diberikanlah kisah terkait dengan beberapa orang tersebut yang itu menjadi teladan. Nah, kita lanjutkan. Dan ini lanjutan ini hanya bagian-bagian kecil untuk mengingatkan kita. Tanbihat. Tanbihat ini ada beberapa yang perlu diperhatikan kata pengarang. Apa? Ahaduha hal yahbatu amalu manirtakaba mukaffiran. Apakah amal perbuatan orang yang murtad itu terhapus atau tidak? Kita sudah jelaskan dulu. Inna manirtakaba mukaffiran, orang yang melakukan sesuatu yang bisa membuat keluar atau kafir atau membuat keluar dari Islam, yahbatu jami'u a'malihi, maka semua amal perbuatan yang dia lakukan saat dia menjadi seorang muslim itu terputus.
habis semua amalnya. Meskipun amalnya banyak. Wa yajibu alaihi qada'ul wajibi minha. Kalau seandainya dia murtad, lalu masuk Islam lagi, maka itu kata pendapat para ulama apa? Yang wajib-wajib yang pernah dia tinggalin seperti sholat, puasa itu harus diqodok lagi. Itu kata sebagian ulama. Nanti kita jelaskan siapa orangnya. Yang kedua, wa yanfasihun nikah. Pada saat yang sama kalau dia murtad, maka nikahnya itu menjadi batal lagi. Kalau dia masuk Islam lagi, harus ada akad baru dengan perempuan yang dia nikahi. Kenapa? Karena dia udah keluar. Maka secara otomatis pernikahannya dianggap batal, tidak sah. Walau ba'da dukhulin, meskipun dia sudah gauli perempuan itu inda jama'atin minal a'immah, dan ini menurut sebagian besar atau menurut para imam seperti siapa? Abu Hanifah wa ghairihi, pendapat dari Abu Hanifah. Jadi pendapat Abu Hanifah, kalau orang murtad, maka semua amalnya sebelum murtad itu terhapus. Semua amalnya, termasuk pahalanya. Kalau dia masuk lagi ke dalam agama Islam setelah murtad, maka yang terhapus tadi itu, Pak, salatnya, puasanya, dikodok lagi tuh. Anda bisa bayangkan kalau dia masuk Kristennya usia udah 50 tahun, itu kan berapa tahun dia harus kodok itu. Itu kata pendapat Abu Hanifah. Bagaimana pendapat imam mazhab kita? Bal inda imamina Syafi'i, menurut pendapat Imam Syafi'i radhiyallahu anhuma, anna thawabal amali yahbat. Yang terputus itu cuma pahalanya doang. Misalnya sholatnya terputus sudah itu, nggak lagi dapat dia pahala. Lalu bagaimana dengan perbuatannya? Perbuatannya nggak terputus, lakin la yahbatu nafsul amal. Perbuatannya nggak terputus. La yahbat, nggak terputus. Berarti gimana tuh? Ai min haitsu wa, dari sudut pandang perbuatannya. Wa annahu la yajibul qada. Karena perbuatan itu tidak terputus, salatnya dianggap sah, tapi pahalanya nggak ada. Berarti orang itu kalau masuk Islam lagi, dia nggak perlu qada. Jadi pahami nggak, Pak? Bisa nggak? Jadi ada dua pendapat nih. Kalau dia murtad nih, maka amal perbuatannya terputus, terhapus semua. Jami'u af'alihi, semuanya terhapus, termasuk pahalanya. Kata Imam Abu Hanifah. Berarti kalau dia masuk Islam lagi, dia harus mengqadha yang wajib tadi itu, diqadha tuh. Itu satu. Menurut Imam Syafi'i, amal perbuatannya enggak terputus. Yang terputus apanya? Pahalanya doang. Dia sholat enggak dapat pahala, tapi dia sudah melaksanakan sholat. Kalau dia kemudian masuk Islam lagi, perlu enggak qadha? Enggak perlu mengqadha. Kenapa? Dia sudah ngelakuin, karena perbuatannya tidak terputus. Bisa dipahami, Pak ya? Itu kata Imam Syafi'i yang disebutkan di dalam kitab ini. Yang berikutnya adalah wujubu istitabatil murtadi alal imami fauran. Yang kedua yang perlu diperhatikan, kata penulis kitab ini, innahu yajibu alal imami, wajib bagi seorang pemimpin atau imam, au naibihi, atau wakil imam, istitabatuhu fauran, untuk meminta kepada orang yang murtad itu segera bertaubat. Kalau pemerintahan Islam wajib tuh presiden atau yang mewakilinya meminta ke dia kembali ke dalam agama Islam. Ini bicaranya konsep Islam ya, bukan konsep negara ini. Wa yahrumu imhaluhu. Kalau ditunda-tunda haram hukumnya. Fa in taba, kalau seandainya orang murtad itu lalu taubat, lalu kemudian kembali kepada Islam, qubila minhu al-asah. Maka taubatnya diterima menurut pendapat yang paling sahih. Kalau tidak, wa illa fayaktuluhu bidarbi unuki. Kalau tidak, maka menurut penulis kitab ini yang bermadzhab Syafi'i dan hampir semua imam mazhab sepakat, orang tersebut dipotong lehernya, berarti dibunuh. Itu pendapat fikih klasik. Pendapat fikih kontemporer kita udah jelasin dulu, Pak ya. Masih ingat nggak? Lupa ya? Udah lama katanya. Apalagi saya nggak catat itu. Dulu tuh kita udah jelasin, ada dua pendapat. Yang satu, kalau seandainya murtadnya itu membahayakan Islam, maka langsung dibunuh.
Diberi taubat dulu. Tapi kalau tidak, hukumnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada dua pendapat. Ya. La binahwi ikhraq, tidak boleh hukuman murtad itu dengan dibakar. Kenapa? Karena dulu ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa murtad itu hukumnya dibakar, tapi itu sudah dihapus hukumnya. Dihapus dengan hadis Nabi yang mengatakan man baddala dinahu faqtulu. Barang siapa yang mengubah imannya, agamanya, maka dibunuh. Sekali lagi, ini pendapat fikihnya ini berbeda pendapat para ulama. Jadi jangan kemudian kita lihat, wah ini udah murtad ini. Anda datangi rumahnya, Anda tusuk dia ini. Bukan. Jangan begitu maksudnya. Yang memberikan hukuman itu negara, bukan bapak itu. Kita ini nggak punya power untuk menetapkan hukuman kepada masyarakat. Tapi adalah negara. Jadi tidak boleh dibakar. Wala yudfanu fi maqbaratil muslimin. Tidak boleh dikuburkan di pekuburan muslim. Makanya kita dilarang, Pak. Jenazah orang Islam dikuburkan di kuburan non-muslim. Haram hukumnya. Termasuk orang non-muslim dikuburkan di pekuburan muslim. Haram hukumnya. Kira-kira kober itu? Kober. Itu ada orang non-muslim enggak, Pak? Ada. Nah itu nggak boleh itu, Pak. Ada ya? Itu nggak boleh itu. Di dalam fikih Islam hukumnya haram. Kenapa haram? Karena yang pertama terkait dengan ajaran agama kita. Bahkan Nabi memerintahkan kita, kata Ali bin Abi Thalib, untuk mengubur orang-orang yang meninggal di antara kami di makam orang-orang soleh. Bukan cuma orang muslim, tapi orang-orang soleh. Kenapa? Karena dengan dikuburkan di makam orang-orang soleh itu akan tertular keberkahan. Itu satu tuh. Makanya pernah ada satu cerita, Pak. Ada satu cerita orang mimpi tentang orang. Tentang satu orang. Orang ini selalu datang ke mimpinya supaya jenazahnya itu dipindahin. Jangan dikuburin tempat itu. Boleh jadi karena kuburan itu adalah kuburan banyak orang-orang jahat dan orang-orang non-muslim. Orang-orang non-muslim ya kafir kita anggap. Orang kafir berarti di dalam kuburnya dia apa? Disiksa. Mimpi terus beberapa kali. Wah ini sudah berapa kali nih, jangan-jangan ada pesan ini. Akhirnya, lalu kemudian setelah itu digali, dipindahin. Pas dipindahin mimpi lagi dia. Dibilang terima kasih sudah memindahkan saya. Kenapa? Saya terganggu sekali dengan orang itu di samping-samping saya. Karena setiap kali saya mendengar siksaan-siksaan tersebut. Sehingga membuat saya nggak nyaman itu. Berarti ruhnya nggak nyaman di situ. Karena itu maka kalau kita menguburkan saudara kita harus di pekuburan muslim. Dan orang non-muslim tidak boleh dikuburkan di pekuburan muslim. Hukumnya haram. Makanya ada tuh orang muslim, mu'alaf. Karena keluarganya ingin dia dikuburkan secara Kristen, Pak. Dan nggak berdaya, ingin dikuburkan secara Kristen di pekuburan muslim. Itu namanya darurat, dia nggak bisa apa-apa. Kalau darurat nggak ada masalah. Tapi kalau tidak dalam keadaan darurat, harus di pekuburan muslim. Makanya kalau di kober itu ada non-muslim, itu perlu Pak diperhatikan tuh. Jangan setiap orang meninggal bisa dikuburkan, harus jelas. Ini pekuburan muslim, pekuburan non-muslim. Bisa dipahami Pak ya? Nah terakhir ya. Innahu yustaratu fi sihhati taubatihi. Syarat supaya taubatnya orang murtad itu sah, kata penulis kitab ini apa? Kalau dia murtad mau kembali lagi ke Islam, taubat, maka dia harus an-nutqu bi syahadatain. Ngucapin syahadat lagi. Bukan cuma sekedar taubat selesai, tapi ngucapin syahadatain lagi. Fala yaksulu islamuhu, Islamnya enggak bisa kembali kecuali dengan mengucapkan illa bidzalik, kecuali dengan mengucapkan syahadatain. Kenapa? Karena dia dianggap seperti orang kafir. Kalau dia masuk Islam lagi, berarti kalau dia tobat mau kembali ke Islam, berarti dia harus mengucapkan syahadatain seperti orang kafir yang mau masuk ke dalam agama Islam.
Wa yazidu hatman man kafara bi inkari ma'lumin min ad-din bidarurah, dan wajib bagi orang yang mengkafir mengingkari sesuatu yang wajib di dalam agama kita, misalnya meyakini sholat nggak wajib misalnya. Maka kalau dia taubat, mengucapkan syahadatain, ditambah lagi. Apa? Dia harus ngakui, menyesal bahwa apa yang dia katakan itu keliru, diakui. Jadi harus ada ucapan pengakuan. Kedua, i'tirafahu bima kafara bi inkarihi. Mengakui dengan apa yang dia telah kafir atau membuat dia kafir, dengan cara apa? Bi'inkarihi, dengan mengingkari perbuatan tersebut. Wa nadban kullu murtadin al-istighfar. Dan disunnahkan bagi orang yang murtad kalau dia memasuk Islam memperbanyak istighfar. Pertama ngucapin syahadatain. Kedua, dia ngakui di depan orang, saya sudah menyesal terhadap perbuatan yang saya lakukan, menghina Islam dan seterusnya, diakui. Setelah itu dia banyak mengucapkan astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma inna nastaghfiruka wa nas'aluka rahmatak. Penulis kitab ini berdoa, ya Allah, kita minta ampun kepada Engkau dan kita meminta rahmat dari Engkau. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.